Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini dan terhubung bersama Mari di sini ya. Ayo sekarang kita cari tahu kabar seseorang yang saat ini sedang kamu hindari. Seseorang yang saat ini sedang kamu cuekin, sedang tidak kamu pedulikan. Mungkin juga bahkan sudah kamu blokir dianya gitu ya. Kita akan lihat serba-serbi tentang seseorang ini. Apa pikirannya, bagaimana perasaannya dia, dan kemudian tindakan apa yang akan dia ambil untuk menyikapi sikapnya kamu yang dingin seperti ini ya. Oke baik, namun sebelumnya mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke baik, langsung kita lihat dulu sebenarnya orang ini kayak gimana sih sama kamu. Itu dulu ya. Kayak gimana dia sesungguhnya ke kamu. Oh gitu. Oh iyalah, pantaslah kamu berusaha untuk menghindari dia ya. Mari udah ngerti di sini. Karena memang Mari lihat orang ini kok nampaknya agak-agak ogah-ogahan dengan kamu ya. Ini seseorangnya bahkan mungkin jangan-jangan sudah dia yang duluan menjauhkan dirinya dia dari kamu gitu ya. Nah sehingga kamu merespon dengan menjauhkan diri juga gitu. Tapi apabila masih belum menjauhkan diri dia dari kamu, tapi memang Mari lihat seseorang ini tuh nampaknya kalau mau untuk serius banget sama kamu, kayaknya enggak gitu ya, masih belum gitu loh, ya, masih belum, gitu ya, iya. Nampaknya masih belum ini ya, kalau Mari tangkep. Gini, kalau untuk punya hubungan yang berkomitmen kayak gitu, nampaknya memang dia nggak mau di situ. Kalau berangan-angan, iya ada, sampai di angan-angan saja. Namun kalau tindakan-tindakan nyata, Mari rasa di sini dia memang nggak ada gitu ya. Sepertinya hubungan kalian ini lebih indah itu di imajinasinya dia daripada di dunia nyata. Nah gini, kadang-kadang dia tuh gini ya, aku pengen ngebahagiain kamu, aku pengen ngasih kamu ini, aku pengen ngasih kamu itu gitu ya. Jangan-jangan kalau kamu aku beliin baju warna merah misalnya gitu contohnya ya, kamu pasti ganteng deh atau kamu pasti cakep deh gitu ya. Tapi hanya sampai di situ aja gitu loh. Misalnya gini, andaikan aku menjadi istrimu atau aku menjadi suamimu gitu ya, pasti aku akan bahagia banget gitu. Nah tapi hanya sampai di situ aja gitu, nggak yang dari alam mimpi diwujudkan dalam dunia nyata, nggak yang kayak gitu modelnya gitu ya. Ini karena pasti dia punya alasan yang kuat lah di sini gitu, entah karena salah satu di antara kalian memang sudah berpasangan kayak gitu ya. Tapi kalau Mari lihat, kalau untuk yang kayak ada nggak sih motifnya dia yang kayak mau memanfaatkan aja dari aku? Beberapa ada, tapi tidak semua di sini ya. Beberapa ada yang tulus, beberapa kalau Mari lihat di sini dia kok kayaknya memang punya motif di sini, gitu ya. Tapi ini motifnya tuh yang kayak coba-coba berhadiah gitu ya. Jangan-jangan kalau aku minta dari kamu ini itu kamu mau ngasih gitu ya. Jangan-jangan impianku untuk bisa dapet ini itu bisa kesampaian, nah melalui kamu. Nah modelnya seperti itu. Tapi terlepas dari orang ini modus sama kamu atau enggak gitu ya, modusnya itu Mari rasa karena dia menganggap kamu sebagai pasangannya dia, sebagai kekasihnya dia. Nah modelnya gitu. Jadi ini ibaratnya kayak anak-anak yang minta sama orang tua. Nah modelnya kayak gitu. Bukannya dia mau hanya sekedar merugikan gitu ya, tetapi
di situ pikirannya dia, entah dia ini menetralisasi gitu ya. Tapi yang penting dia kayak bilang gini, wajar dong kalau aku meminta pembuktian kasih dari kamu gitu. Nah, di sana ya. Untuk beberapa kalau mari lihat ya, jadi gini, ini bukannya nol banget sama kamu. Maksudnya ini bukan yang dia nggak punya perasaan sama sekali ke kamu. Oh enggak, ada perasaan di sini tuh ada di sini kalau mari tangkep ya, ada. Jadi dengan kamu itu dia bisa kayak yang aku nyaman sama kamu. Aku tahu kok kayaknya kamu tuh penyayang ya, kok kayaknya kamu tuh sayang sama aku, kok kayaknya kamu tuh care sama aku. Nah, modelnya dia ke kita. Jangan-jangan aku memang bisa bahagia nih kalau aku bisa panjang sama kamu. Nah, pemikiran-pemikiran yang positif terhadap kamu tuh ini banyak gitu. Banyak banget. Nah gitu ya, daripada menilai kamu yang jelek-jelek gitu ya, dia lebih banyak ngelihat kamu tuh dari sisi kebaikannya kamu. Nah gitu, entah memang karena keadaannya dia saja ya, bahwa orang ini hasratnya, keinginannya di situ masih sangat besar kayak gitu ya, masih yang kayak pengen menikmati atau memiliki ini dan itu dan segala macam, makanya dia bolak-balik minta sama kamu gitu ya. Bukan hanya minta barangkali dari sisi materi, tapi di sini minta perhatian dari kamu. Nah, modelnya kayak gitu. Cuman memang kalau untuk long term, mari rasa di sini dia kayaknya memang enggak mau kayak gitu ya. Apalagi jika ternyata sepanjang jalan hubungan kalian ini banyak tantangan-tantangannya. Nah gitu ya, kalau untuk kuat bertahan dengan kamu, mari rasa dia di situ kayaknya nggak mau gitu loh. Jadi yang kayak sampai di manalah ujungnya, sampai sejauh manalah kemauannya kamu membersamai dia, atau sampai sekapok apalah dia mendampingi kamu. Hanya sampai di situ aja ini energi orangnya gitu. Jadi dia bilang gini, kalaupun aku berpisah dari kamu, kamu tetap kok nanti akan aku ingat sebagai seseorang yang telah banyak memberikan ke aku. Nah, memberikan ini tuh mari tegaskan, ini bukan hanya dari sisi material ya, tapi memberikan perhatiannya kamu gitu ya, memberikan supportnya kamu, kayak gitu loh ya. Jadi dia menghargai itu kalau mari lihat gitu, menghargai apa yang pernah kamu kasih ke dia. Bahkan di sini ya, untuk hal yang remeh-temeh ini kayaknya ada ya yang membekas banget ini di hatinya dia atau di pikirannya dia tentang kamu. Misalnya ini contoh ya, kamu satu-satunya orang ini ya, kalau mari tangkap kok tiba-tiba ada ngomong satu-satunya. Kamu ini satu-satunya orang yang ada di satu masa hanya kamu yang care sama dia gitu. Misalnya pas dia lagi sedih, pas dia lagi galau, pas dia lagi banyak pikiran, kok kamu satu-satunya orang yang bisa bikin dia itu ngerasa adem. Nah, modelnya kayak kita. Jadi ada beberapa hal tentang dirinya kamu itu yang mari rasa cukup membekas ya, cukup membekas dalam ini di dia. Jadi sekiranya kalau nanti hubungan kalian ini ternyata benar-benar kandas gitu, setiap dia mengingat kamu, mari rasa dia akan mengingat tentang beberapa hal dan itu yang sweet banget gitu. Ada tuh kan orang ya, ketika mengingat mantan, itu yang diingat itu, wah dia kejam, wah dia itu orangnya jutek, dia itu orangnya misalnya pendek akal. Ada yang kayak gitu ya dari sisi negatif. Tapi energinya kamu dalam hidupnya dia itu nanti akan membawa dia untuk selalu bisa terbayang-bayang, teringat-ingat tentang hal-hal cantik, hal-hal indah, hal-hal luar biasa ya tentang hubungan kalian, tentang siapa dirimu gitu ya. Nah, karena beberapa di antara kalian nampaknya ini hadir ketika salah satu itu posisinya lagi galau,
posisinya lagi gamang. Entah itu soal keuangan, bisnis, karir, atau mungkin soal percintaan, kayak gitu ya. Jadi di saat salah satunya itu hadir, entah dia yang hadir dalam hidupnya kamu di saat kamu lagi gelap, atau justru kamu yang hadir dalam hidupnya dia di saat dia lagi suram gitu ya, itu pasti akan membawa kesan tersendiri tentang hubungan ini. Nah, kayak kita ya. Dan memang beberapa di sini bisa aja hubungan ini hanyalah cinta yang dalam tetapi koneksinya sesaat. Nah, itu bagi dia ya, bagi dia. Cinta yang dalam tapi koneksinya sesaat gitu. Kalau apabila internal hubungan kalian ini ternyata memang tidak cocok untuk satu sama lain, nah kayak gitu ya, ditambah lagi ada gangguan dari eksternal, tentu saja orang ini kalau mari lihat dia akan memilih untuk mundur gitu. Karena tadi ya, secara fisik bisa dia melihat sebenarnya ini hubungannya banyak perjuangannya gitu. Dan dia bisa menganggap bahwa perjuangan ini bukanlah, dari perjuangan ini dia tidak berharap ada kemenangan di sana. Nah, modelnya kayak gitu. Ya. Tapi orang ini tuh kayaknya pernah berjanji ini kepada diri dia sendiri. Andaikan satu saat kalian ini berpisah, dia akan nyari kamu lagi. Nah, modelnya kayak gitu, ya. Jadi bisa mengerti ya. Jadi misalnya gini, dia bayang-bayangin, kalaulah aku pisah sama si dia, gitu ya. Ini dia monolog ini ya. Kalau aku pisah sama si dia, oke, nggak apa-apa aku pisah. Tapi nanti 10 tahun lagi, atau jika aku sudah begini, jika aku sudah begitu, aku akan hubungin dia kembali. Aku akan cari dia sampai dapat, gitu. Aku akan datang untuk minta maaf, atau aku akan datang untuk nanyain kabarnya dia. Nah, modelnya yang seperti itu. Dia ini berjanji ke diri dia sendiri. Nah, di sana ya. Karena ya tadi ada kesan yang mendalam yang sepanjang hubungan kalian ini ya, itu yang indah bagi dia. Nah, di sana ya. Ini bisa kayak yang cinta tuh tidak harus memiliki. Nah, itu ya ujar-ujarnya dia. Walaupun sedalam apa aku punya rasa sayang sama kamu, tapi jika kehadiranku dalam hidupmu menyusahkan, atau kehadiran kamu dalam hidupnya aku tuh menyusahkannya aku, gitu ya, banyak bentroknya, banyak bikin hebohnya, ya sudah, ndak apa-apa. Nah, gitu ya. Ini orangnya kalau dia pakai cinta itu dia ada ego di sana ya, ada desire di sana. Orang yang mencinta itu dia yang kayak, tubuhmu harus milikku, hidupmu dan hidupku harus disatukan. Nah, kayak kita. Tapi jika orang yang sudah punya kasih di sini, ya, dia itu yang kayak, yang penting aku nih punya perasaan sama kamu. Ya sudah, modelnya yang kayak gitu aja. Makanya dia tidak terlalu mau memperjuangkan hubungan kalian ini. Nah, itu ya, mudah-mudahan kamu bisa mengerti di sini ya. Memang kok kayaknya aneh gitu. Kenapa dia, kalau dia punya sayang sama aku, diperjuangin dong. Ya pasti kita gitu menjerit ya. Kalau kita pemikiran yang linier gitu. Pemikiran yang apa adanya kita gitu. Ya tapi itulah pilihan-pilihannya orang. Gitu ya. Itulah yang menjadi bahan pertimbangan seseorang. Nah, modelnya kayak gitu. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi itulah yang mari tangkap dari energi seseorang ini untuk kamu, gitu ya. Kemudian ketika kamu menjauhkan dirinya kamu ke dia, bagaimana dirinya dia, gitu ya. Bagaimana dirinya dia ketika kamu ngejauhin dia. Oke, iya. Pasti dong ya, orang ini bakalan sedih banget. Sedih banget dia ketika kamu menjauh dari dia. Begitu dia tahu kalau kamu itu ngeblokir dia, mari rasa tuh pedih banget dia rasa.
gitu ya, pedih banget. Dan jangan-jangan ini ada beberapa yang nangis diam-diam ini, nangis diam-diam di sini, gitu ya. Mungkin juga dia ada beberapa nih dengan 3 orang ya, nampaknya dia curhat di sini ya, dengan sahabat-sahabat baiknya dia, atau dengan orang-orang yang dia percayai, entah itu misalnya kakaknya dia, adiknya dia, gitu ya, mamanya dia kalau dia cewek, gitu ya. Tapi yang jelasnya di sini dia ngomong ini, di sini dia nih bilang ini, gitu loh. Walaupun mungkin ada orang-orang tuh yang nggak bisa paham ya tentang kok pedih banget. Nah, modelnya yang kayak gitu, ya udah biar aja kalau kamu diblokir sama dia, ya biar aja. Tapi orang ini tuh yang kayak aku nggak bisa, cuman bilang biar aja kayak gitu ya. Jadi gini, untuk beberapa hidupnya ini tuh nampaknya kehidupan yang baik-baik sajanya sesungguhnya kayak gitu ya. Jadi tetapi walaupun kehidupan dia baik-baik saja, misalnya dia banyak uang, misalnya dia pekerjaannya bagus, atau banyaklah hal-hal yang bisa apa ya, dia syukuri gitu. Tapi ketika kamu tidak ada di sekelilingnya dia, ada yang hampa di situ, ada yang kurang di sana. Nah, gitu ya. Dan bahkan orang ini tuh mari lihat sering sedih gitu ya, sering kangen. Kangen kemudian bikin sedih, kangen bikin nangis. Nangis ini kalau mari bilang, nangis diam-diam, tiba-tiba udah netes aja air mata. Nah, modelnya kayak gitu. Selalukah dia galau? Enggak selalu galau gitu ya. Jadi ini ada dia tuh yang modelnya memang sensitifan hatinya dia, tapi nalarnya dia ini juga jalan gitu. Jadi nalarnya dia itu atau pikirannya dia itu akan menggiring dirinya dia untuk mau menerima gitu. Untuk mau menerima keadaan bahwa kamu menjauhi dia. Nah, modelnya kayak gitu ya. Jadi dia yang kayak ya sudah, dia mengajak dirinya ya sudah, itu keputusannya dia. Nggak apa-apa, biar aja dia menjauhi kita dulu. Dia monolog ke dirinya dia. Gitu ya. Jadi di sini dia tuh bahkan bisa menganggap dia kasihnya itu bertepuk sebelah tangan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dibilang ini orang nakal-nakal banget, enggak juga kalau mari tangkap gitu ya. Kalau kamu misalnya nganggap dia nakal, enggak juga. Kebetulan yang mari lihat energinya di sini, walaupun kamu katakan dia memanfaatkan kamu, ya, tapi beberapa memang tidak memanfaatkan seperti mari sampaikan di awal tadi gitu. Nah, jadi ketika kamu nggak ada itu, dia yang kayak, aduh siapa lagi yang mau sayang sama aku? Terus kayak gimana nih rasa sayangnya aku? Kepada siapa ini aku akan berikan? Nah, kayak gitu ya. Ada melo-melonya di sana. Gitu. Ada yang kayak drama-dramanya. Dia berdrama sendiri di sini. Apalagi kalau dia lagi sendirian gitu ya. Mau dia berdrama yang kayak tadi tuh. Kepada siapa kasih sayangku mau aku berikan? Kemudian siapa lagi yang menyayangi aku? Padahal banyak yang menyayangi dia. Gitu ya. Teman-temannya dia, katakanlah gitu, keluarganya dia, banyak yang sayang sama dia. Tapi dia bilang siapa yang sayang sama aku lagi, gitu. Ada di sana. Nah, tapi sebentar ya, sebentar kemudian dia yang udahlah aku semangat aja lah, gitu. Nggak apa-apa lah. Nah, sebentar lagi jatuh lagi moodnya dia. Nah, modelnya kayak gitu ya. Sebentar lagi jatuh lagi moodnya, gitu. Ya, galau lagi dia. Kayak model-model Mari juga lah, Mari pun mau lah kayak gini nih. Gitu ya. Sebentar down, sebentar naik. Nah, modelnya kayak gitu. Namanya manusia, masih ada dualitasnya gitu kan. Nah, oke. Jadi ketika kamu menjauh dari dia, pikirannya dia tuh tentang kamu, tunggu ya, Mari minta klarifikasi dulu satu. Oh gitu, iya. Jadi dia anggap kamu tuh ketika ngejauhin dia tuh kamu serius ini katanya. Kamu nggak main-main ini. Sebenarnya kamu bener-bener mau mengakhiri hubungan dengan dia. Nah, ada di sana ya. Nah, tapi dia bilang gini, pasti kamu tuh pun tidak mudah. Pasti kamu pun kangen sama aku. Sama seperti rasa kangenku
ke kamu. Bahkan mungkin dia bisa berpikir apa yang dia rasakan, ya, kepedihannya, kekecewaannya gitu ya. Kamu juga rasakan seperti itu, tapi berkali-kali lipat lebih beratnya. Nah, dia bilang gitu ya. Misalnya dia punya rindu 3, ini contoh aja. Dia bisa kayak nganggap pasti kamu tuh rindunya ke dia tuh ada 8. Gitu dia ya. Entah dia ngaku-ngaku di sini, tapi itulah yang dia pikirkan tentang kamu. Nah gitu. Nah, untuk beberapa dia bisa bilang, kamu pasti dipaksain nih. Kamu dipaksa oleh seseorang ini. Makanya kamu mau tutup koneksi sama dia. Gitu. Ada seseorang yang mempengaruhi kamu di sini. Gitu ya. Tapi memang ada lagi beberapa yang bilang, tanpa pun kamu dipengaruhi, kamu orangnya bisa itu tegas gitu ya. Kamu orangnya itu orang yang sebenarnya tuh tidak main-main. Karena ada sesuatu yang terjadi yang harus kamu pilih. Karena itu adalah pilihan terbaik. Sehingga kamu menjauhkan dirinya kamu dari dia. Nah kayak gitu ya. Bahkan ketika kamu menjauhkan diri, orang ini masih mikirin tentang hal yang positif terhadap kamu. Nah modelnya kayak kita. Gamang-gamang dia di sini. Gitu ya. Jadi mungkin dia ini tahu kalau kamu tuh orang yang apa ya? Orang yang udah stabil dalam kehidupannya kamu. Jadi ketika kamu mengambil sebuah langkah, kamu tuh tidak mencela-menceleh. Gitu ya. Enggak yang sebentar begini, sebentar begitu. Sebentar begini, sebentar begitu. Gitu ya. Kalau kamu ini katanya ketika kamu udah mengambil langkah ini, maka dia tahu kalau kamu akan kayak gimana pun caranya, kamu tetap akan melangkah di yang kamu pilih. Nah kayak gitu ya. Dan itu yang Mari rasa membuat dia ini memaksakan dirinya dia untuk mengikhlaskan, untuk membebaskan. Nah di sana ya. Tunggu. Kemudian kita lihat dulu ya apa langkahnya dia. Oke. Apa langkahnya dia berikutnya ya? Oh gitu. Iya. Nah, beberapa nanti dia akan coba untuk menghubungi kamu, gitu, ya. Beberapa akan coba menghubungi kamu, beberapa akan datang dengan dengan cepat ini, tidak butuh waktu lama di sini, ya. Dia akan datang, gitu. Tapi dalam hubungan ini bisa Mari lihat, gitu ya. Jika dia misalnya nawarin hubungan yang serius banget sama kamu, bisa itu hanya upayanya dia ya, untuk menenangkan hatinya kamu. Nah gitu. Tapi yang jelasnya dia akan kasih tahu dulu sama kamu, kalau dia ini tuh sayang sama kamu. Nah gitu. Bisa dia akan datang untuk nanya sama kamu, terus kayak gimana kita ini? Terus maksudnya kamu ke aku ini kayak gimana? Walaupun mungkin ketika sebelum kamu menjauhi dia, kamu udah bilang, aku menjauhi kamu karena aku nggak bisa lagi sama kamu. Misalnya kamu ngomong kayak gitu ya. Tapi dia di sini kayak yang pengen negesin. Bener nggak kalau kamu tuh udah nggak mau lagi sama dia? Nah modelnya kayak gitu ya. Dia bisa di sini kayak yang menjemput kecewanya dia. Gitu. Ya. Apalagi kalau ternyata dari awal tadi ya, kamu udah bilang, aku nggak bisa lagi sama kamu. Ya tentu
dia akan dibawa untuk kecewa sekali lagi gitu ya kan. Karena ketika dia datang ini, boleh jadi kamu kondisinya masih setia kepada keputusannya kamu kemarin. Atau misalnya kayak gini, kamu nggak bilang mau putus, tapi kamu bilang kita break dulu gitu. Terus dia bisa nanya sama kamu, dia akan datang sama kamu dan dia nanya sama kamu, sampai kapan breaknya gitu. Dan kamu akan kasih dia jawaban, itu yang bisa jawaban bikin dia terluka, bikin dia sakit di sana. Nah, kayak gitu ya modelnya. Tapi walaupun kamu bikin, bukan kamu ya, tapi walaupun nanti dia di situ terluka karena jawabannya kamu, dia akan baik-baik aja kok. Dia akan baik-baik aja, dia akan bisa survive kok. Melewati fase ini, melewati fase ketika kamu mengambil keputusan dalam hubungan kalian. Nah, di sana ya. Di sana. Ini akan cepat datang. Sejak dari kamu ngelihat video ini, Mari rasa hitungannya 13 hari ya. 13 hari dari kamu ngelihat video ini, orangnya akan datang. Gitu. Jika memungkinkan, dia akan datang langsung nongol, hadir gitu. Nggak melalui apa ya, chattingan atau teleponan, tapi orangnya datang di sini. Ada niatan besar untuk nyamperin kamu langsung, lihat matanya kamu langsung, denger benar-benar kembali kalau kamu tuh mau berjeda dulu dengan dia atau kayak gimana lah gitu ya, apalah gitu nanti jawabannya kamu ke dia. Dia mau dengar secara langsung jika itu memungkinkan. Tapi kalau kalian LDRan, lo ya kayak gimana? Ya ada keterbatasan di sana, maka itu dia akan datangin kamu kayaknya melalui temennya kamu gitu ya. Dia colek temennya kamu, minta tolong sama temennya kamu, atau ya dia pakai nomor baru lah, atau kayak gimana lah, pokoknya menjangkau kamu. Kayak gimana caranya menjangkau kamu. Nah, modelnya kayak kita ya. Tapi jika dia datang ini ujuk-ujuk langsung bilang bahwa dia mau punya hubungan yang serius sama kamu, itu bisa dia ucapkan tanpa dia sadarin gitu ya. Boleh senang, tapi dia diajak untuk membuktikan dulu di sini, karena ada ininya ya, ada justice-nya di sini gitu. Tapi yang jelasnya dia akan coba datang dengan manis ke kamu gitu. Tapi ketika kamu nanti misalnya menolak orang ini ya, ketika kamu menolak orang ini, ada kemungkinan dia itu tidak akan mengupayakan lagi dengan kamu gitu. Jadi ini untuk beberapa hanya sekali percobaan saja, dia hanya sekali upaya untuk bertemu. Ini khususnya yang dia datang langsung ketok pintunya kamu gitu ya. Ini terkhusus untuk orang yang dia langsung hadir di hadapannya kamu. Itu hanya sekali percobaan saja. Setelah itu bisa, kalau Mari lihat di sini, dia ya udahlah gitu ya. Walaupun sebenarnya aku nggak mau kamu menutup koneksi dengan aku, tapi ya nggak apa-apalah. Nah, modelnya kayak gitu. Aku akan move on saja. Nah, modelnya di sana ya. Karena ketika dia bertemu langsung sama kamu, dia akan melihat matamu, dia akan mendengar intonasi suaranya kamu, body language-nya kamu gitu ya, kata-katanya kamu, dia akan lihat benar-benar gitu. Dan dia, misalnya kamu nolak dia, dan dia tahu bahwa penolakannya kamu itu penolakan yang sudah menjadi keputusan finalnya kamu. Nah, di sana. Tapi kalau misalnya kamu bilang entar aja dulu gitu ya, aku masih belum bisa intens lagi dengan kamu gitu,
maka itu dia akan 3 kali percobaan ya. Ini ada 3 kali percobaan dia. Jika kamu masih menggantung dia, baru kemudian dia nanti akan membebaskan dirinya dia dari kamu, gitu ya. Dia akan nanti mencoba untuk menstabilkan dirinya dia. Nah, modelnya di sana. Karena ya dia tahu, seperti Mari sampaikan di awal, bahwa kalaupun kamu dan dia ini tidak bisa panjang, tidak bisa bersama, karena keputusan kamu sudah final mau ninggalin dia, suatu saat dia akan datang ke kamu. Nah, modelnya gitu ya, setelah ini benar-benar berakhir loh ya. Nah, di sana. Jadi dia bilang, iya aku bisa akan bersedih, tapi sedihnya ini akan terobati oleh adanya niatannya dia tidak akan memutuskan koneksi batinnya dia dengan kamu. Makanya suatu saat dia akan cari kamu. Tapi kalau untuk mengganggu kamu ya, untuk yang berusaha untuk merubah keputusanmu gitu, mari rasa ada, dia akan mencoba untuk meyakinkan kamu. Makanya ini ada mencoba meyakinkan sampai 3 kali, atau dia meyakinkan dalam waktu yang rapat di situ ya. Nah, tapi jika dia merasa yang dia lakukan itu hanyalah kesia-siaan saja gitu ya, setelah lepas 3 kali itu tadi, baru dia akan mengambil langkah untuk berangkat dan meninggalkan kamu dengan keputusannya kamu. Nah, setidaknya di situ. Tunggu mari lihat dulu ya masa depan hubungan ini ya. Oke. Oh, ini bisa kayak yang drama-drama ya. Iya. Beberapa memang di antara kalian yang lagi ngeliat video ini, memang mari lihat hubungan ini tuh hubungan yang nggak bisa panjang ya. Hubungan ini tuh kalaupun dia dipaksakan biar mengada, setidaknya salah satu yang bisa menikmati hubungan ini, dan yang lain itu akan kayak yang dapetin tekanan mental yang sangat luar biasa. Nah, modelnya di sana ya, kalaupun ini hubungannya dipaksakan gitu. Karena dari apa adanya kartu tarot yang ada di sini, memang ini hubungannya hanya temporer. Bisa bertahun-tahun usia hubungan ini, tapi pada akhirnya ini hanya akan menjadi belenggu ya bagi seseorang gitu. Siapa yang paling mencintai nanti dalam hubungan ini, dia yang paling menderita, tetapi dia juga nanti yang akan memilih untuk mundur dari relationship ini. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik ini koin-koinnya untuk cari tahu pembacaan ini ditujukan kepada siapa ya. Ini bisa koin inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, zodiaknya kamu, atau zodiaknya dia ya. Oke, baik. Di sini ada inisial J, Jason, ada U, uang, ada K, kantong, N, nama, Y, Yanti, V di sini vitamin, A, asik, F, Fanta, kemudian inisial G, gelas, R, ratu, S, sapu, M, meja, L, lari, C, apa itu ya, C, cuka ya, cuka, B, boneka, P, panda, X, X-Men, H, habis. Itu aja ya kalau untuk inisial. Kemudian masuk kita ke zodiak ya. Aquarius di sana, Pisces hadir, Capricorn di sini, ada di situ Scorpio, hadir Taurus, Scorpio lagi, Aquarius lagi, Gemini di sini, Sagittarius hadir, ada energi dari Leo, hadir Taurus di sini, ada energi dari Aries, energi dari Leo, dan kemudian di sini ditutup oleh energi Libra ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.